Saya ingat guru saya, Hubabah Bahiyah. Usianya Bu waktu meninggal dunia 100 sekian tahun, 104 atau 106 gitu waktu meninggal. Saya waktu jumpa sama beliau, usia beliau 94-an tahun. Hubabah Bahiyah itu Bu, bajunya cuma punya dua, satu dicuci, satu dipakai. Ibu-ibu sekalian, punya mukena satu biji, karena kalau dicuci pagi kan siang udah kering gitu. Beliau Bu sangat terbatas dunianya, bukan karena miskin, akan tetapi karena beliau membatasi kesenangan dunia bagi dirinya sendiri. Saya pernah diundang untuk mengisi daurah di negara beliau, di kota beliau, namanya Salalah, negara namanya Oman. Ibu-ibu saya sekalian, orang di sekitarnya Hubabah itu mobilnya kalau enggak Land Cruiser, kalau enggak BMW. Orang di sekitarnya Hubabah, orang-orang yang menyayangi beliau, ibu-ibu saya sekalian, itu orang-orang dengan duit yang tidak terbatas, dan mereka nyaris maksa sama Hubabah itu untuk membuatkan beliau rumah, tapi beliau selalu menolak. Rumahnya kecil banget, kecil, sempit, nggak ada barang-barang selain kayak teko satu, piring dua gitu Bu, yang beliau pakai aja. Saya waktu kesana tuh Bu jadi mikir, ya Allah Halimah, siap-siap hisab panjang kamu nak. Saya rasa ibu-ibu juga, panci banyak, baju banyak, kerudung banyak, sepatu sendal banyak, ada sepatu kondangan, sendal kondangan, sepatu pasar, sepatu ngemol, sepatu majelis. Betul Bu? Ibu-ibu sekalian, tas banyak, betul? Makanya kalau hadir maulid ketinggalan buku maulidnya, ganti tas. Ini maulid apaan ya? Simtuduror, mana dia nih? Ya ampun, di tas yang noh. Makanya suka ada tuh ibu-ibu tuh pas buka tasnya, ih kok bau pastel seminggu lalu. Hadir majelis dimasukin. Ini yang ketawa berasa nih, saya rasa punya pengalaman pribadi nih kayaknya. Ibu-ibu sekalian, Hubabah Bahiyah sangat sederhana, bukan karena nggak mampu, tapi itu adalah pilihan yang beliau pilih untuk hidupnya. Sampai ibu-ibu sekalian, orang-orang di sekitarnya bilang, Hubabah bangun rumah dong. Hubabah nggak usah, nggak perlu. Ya udah kita bangunin ya Hubabah, nanti tempatin. Ogah, saya udah punya. Gitu bilang ibu. Sangat kecil sekali. Beliau kalau nemuin tamu nggak di rumahnya situ, di madrasnya itu, di majelis taklimnya. Ibu-ibu sekalian, Hubabah Bahiyah sampai orang-orang itu benar-benar bilang, Hubabah kita nih malu, kita punya orang mulia hidup di antara kita, akan tetapi rumahnya kecil, nggak bisa benar-benar bisa nerima tamu. Hubabah tolongin kami Hubabah, biarkan kami membangunkan rumah untukmu. Siapa di antara kita yang kayak begitu? Yang ada tuh mak-mak, maaf ya, ini mah di sini nggak ada. Bilang sama anaknya gini, nak, sebelum kamu bisa bikinin mama rumah, kamu mama anggap belum berbakti sama mama. Itu emak apa preman? Kenapa malah malakin gitu sama anaknya Bu? Rahimallahu mra'an a'ana ala ibnihi libirrih. Semoga Allah kasih rahmat kepada orang tua yang memudahkan anaknya berbakti padanya. Yang gampang aja, biar anak kita baktinya gampang. Jangan nuntut apa-apa sama anak. Ibu tenang ibu. Kalau ibu ngerasa kok anak saya kagak ada yang ngurusin saya ya, kok anak saya nggak ada yang peduli sama saya ya, tenang. Katanya Imam Syafi'i, kalau kamu lihat orang-orang nggak ada yang pada mengurusin kamu, itu adalah pertanda Allah akan mengurusimu secara langsung. Kalau udah diurusinnya sama Allah, beres semua Bu. Gitu ya Bu ya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, sampai karena orang pada gituin Hubabah Bahiyah nih, maksain mau bikinin rumah. Hubabah Bahiyah jawab begini nih, gak usah deh, saya udah lagi bangun rumah. Di mana Hubabah? Hubabah beneran udah mulai bangun rumah? Udah.
Dari kapan tahu saya udah lagi bangun rumah? Di mana alamatnya? Di kuburan. Rumah yang jauh akan saya tempati lebih lama daripada rumah saya di dunia. Itu Bu, hidupnya nggak jauh-jauh dari ibadah kepada Allah. Taat demi taat, taat demi taat. Sampai yang paling saya ingat tuh, Bapak Bahiyah mau ngelewatin orang lagi pada ngobrol, Bapak Bahiyah langsung bilang begini, salawatullah wassalamuhu. Orang-orang pada ikutan semuanya. Dia kayak mau ngingetin sama orang-orang, daripada kamu ngobrol begitu nganggur nggak jelas, solawatan aja gitu. Sayang mau waktu. Masya Allah. Mudah-mudahan nih kita bisa jadi orang-orang yang hidupnya seperti itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kuburan, tempat yang paling lama akan kita tinggali. Mesti mastiin kalau kita masuk kubur bekelannya mesti banyak, atau pastikan bahwa akan ada bekal yang terus mengalir meskipun kamu masuk dalam alam